gitu tuh, mungkin sudah lebih malam ya gitu tuh. Tapi nggak apa-apa kita malam ini berjumpa lewat Zoom belajarnya dan mungkin kalau suara saya agak serak-serak soalnya tadi baru selesai sampai jam 5, ternyata benar lebih baik malam. Saya sendiri selesai jam 5. Oke, malam ini kita akan berdiskusi bersama di tema keempat dan 5 terkait soal teknik bimbingan konseling ya Bapak Ibu, dan eh, kelompok 5-nya tentang apa saya lupa nih. Sama eh, dua kelompok ini nyambung, baik kelompok 4 maupun kelompok 5 itu nyambung jadi disatukan, dan mungkin presentasinya bisa pakai PPT aja gitu tuh, kelompok 4 dulu lalu baru kelompok 5 dan baru kemudian bisa saling merespon Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Dan saya juga ada PPT yang sebenarnya materinya juga sudah saya kirimkan di Dumble untuk pertemuan kali ini. Mungkin itu aja pengantar dari saya gitu tuh. Dan saya persilakan untuk kelompok 4 dan 5 siapa yang akan menjadi moderator dan siapa yang akan diminta untuk mempresentasikan. Silakan. Bu Ayu, Ya Pak. enggak, iya. Jangan grogi Bu. Kaget. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu dosen dan yang saya hormati juga kepada teman-teman rekan-rekan semuanya. Semoga di malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk moderatornya mungkin nanti Ayu sendiri dan pembaca slide-nya juga ya Bu ya. Soalnya kelompoknya cuma ada bertiga Bu. Ya. Yang share screen-nya siapa Bu? Minta tolong Pak Sumario. Oh ya, Pak Sumario boleh minta tolong share screen Pak. Oke Bu, oke, bentar Bu ya. Sudah Bu, sudah dikirimkankah Bu? Ya Bu, sudah di grup MK. Belum ketemu nih kayaknya Bu. Nyari filenya di mana itu? Masih nyari. Coba tandain. Bentar. Udah. Udah ketemu belum Pak? Oke. Ya kelihatan Bu? Sudah. Silakan Bu Ayu. Ya, Bapak mohon maaf yang satunya Pak yang udah direvisi. Ada yang terbaru.
yang di kelompok, yang di grup MK Pak Naya. Betul Bu Ayu ini? Bu Ayu? Ya, betul Pak. Oke, Bu Ayu, silakan Bu Ayu langsung. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membacakan materi tentang pendekatan teknik bimbingan dan konseling. Di makalah ini ada kelompok yang bernama Pak Daman Huri, kemudian ada Pak Muhammad Kules, kemudian ada saya sendiri, Ayu Rizky Fauzia, dan Pak Mustain yang sampai sekarang masih belum bisa dihubungi. Baik untuk mempersingkat waktu, langsung saja, pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, antara lain yaitu pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi, pendekatan kependidikan, pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, pendekatan rasional emotif, pendekatan analisis transaksional, dan pendekatan klinikal. Teknik-teknik bimbingan dan konseling. Teknik adalah cara, langkah, atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan ialah mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Jadi, teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau kelompok orang. Belum, Pak. Masih slide 2, Pak. Lanjut. Jadi, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Pada umumnya, teknik-teknik yang dipergunakan dalam bimbingan mengambil 2 pendekatan, yaitu ada pendekatan secara kelompok dan pendekatan secara individual. Kemudian macam-macam teknik bimbingan dan konseling secara kelompok, yaitu ada kegiatan kelompok, ada homeroom program, ada karya wisata atau field trip, diskusi kelompok, organisasi murid, sosiodrama, psikodrama, dan remedial teaching. Macam-macam teknik bimbingan dan konseling secara individu. Bimbingan konseling individu yaitu bimbingan konseling yang memungkinkan klien mendapat layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan pentuntasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritanya. Dalam konseling ini, hendaknya konselor bersikap penuh simpati, empati, dan dengan sikap ini klien akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada konselor. Kemudian macam-macam tekniknya yaitu bimbingan klasikal, kemudian ada konsultasi, konseling individu, dan referral. Kemudian ada manfaat dari pendekatan dan teknik bimbingan konseling. Yang pertama yaitu membantu konselor dalam menangani konseling, sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kedua, membantu konselor mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupa
mencegah supaya tidak dialami oleh konseli dan memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang. Kemudian yang ketiga, menolong konseli memahami dirinya, menjernihkan serta merefleksikan kembali perasaan-perasaan dan sikap-sikap yang dinyatakan konseli. Terakhir yaitu kesimpulan. Pendekatan bimbingan dan konseling adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang konselor untuk mendekati klien sehingga klien mau menceritakan masalahnya. Sedangkan teknik adalah suatu cara atau kepandaian, pengetahuan, dan lain-lain untuk membantu atau melakukan sesuatu. Jadi teknik bimbingan dan konseling adalah suatu cara yang harus digunakan oleh seorang konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Manfaat dari pendekatan teknik bimbingan ini adalah untuk membantu konselor mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah supaya tidak dialami oleh konseling. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Ayu sudah mewakili kelompoknya gitu tuh. Saya sangat mengapresiasi betul apa sih usahanya. Sekarang lanjut ke kelompok ini ya, kelompok 5 nanti baru Bapak Ibu respon dan nanti kalau udah ada respon baru saya share screen materi yang sudah saya juga untuk melengkapi kedua kelompok nantinya. Silakan. Kelompok 5 itu kelompoknya Pak Sukri ya, DKK kalau nggak salah. Ya, Bu. Ya, Bunda. Ya, oke. Silakan Pak. Monggo dan timnya. Ya, mana Bu? Bu Mumun? Iya Pak. Pak Sumaria tolong itu share Share screen. ya, share screen Bu. Cari info, Bu. Google dulu ya. Agak ke bawah dong Pak. Mana ini? Temanya ngeri nih, hipnotis tuh. Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan materi pendekatan hipnoterapi dalam proses konseling. A. Pengertian hipnoterapi. Hipnoterapi adalah terapi yang menggunakan hipnosis sebagai sarana untuk menjangkau pikiran bawah sadar klien. Hipnoterapi merupakan salah satu cara yang sangat mudah, cepat, efektif, dan efisien dalam menjangkau pikiran bawah sadar. Hipnosis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada orang, di mana mereka akan memberikan respon pada pertanyaan yang diajukan dan sangat terbuka dan reseptif terhadap sugesti yang diberikan oleh hipnoterapi. Hipnoterapi adalah metode penyembuhan yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah gangguan kesehatan mental maupun fisik. Metode dasar hipnoterapi adalah mengakses dan menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar pada diri pasien sendiri. Hipnoterapi juga menyembuhkan luka asal yang kemudian akan berdampak secara total dan menyeluruh. Lanjut, Pak. B. Manfaat hipnoterapi. Manfaat hipnoterapi menurut Zhuang dan Hakim. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar, meningkatkan kesehatan tubuh dan pikiran, kemampuan bersantai lebih cepat, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi depresi dan tekanan darah tinggi, meningkatkan ketenangan dan kedamaian, mengurangi level kemarahan seseorang, mencegah dan mengurangi kecemasan dan kesedihan,
meningkatkan kejernihan mental dan emosional, meningkatkan konsentrasi pikiran seseorang, meningkatkan kapasitas memori dalam diri seseorang, dan mengaktifkan daya atau kekuatan terpendam dalam diri seseorang. Selanjutnya C, permasalahan-permasalahan yang dapat ditangani dengan hipnoterapi. Yang pertama yaitu trauma, luka batin, fobia, kebiasaan buruk, konflik diri, kecemasan, obsesif, kompulsif disorder. Permasalahan sulit fokus belajar pada anak dan remaja. Permasalahan seksual, berhenti merokok, pencapaian berat badan ideal dan bentuk tubuh proporsional. Permasalahan fisik atau penyakit fisik yang diakibatkan permasalahan emosi seperti tinnitus atau telinga berdenging, sakit lambung, kulit wajah atau tubuh yang bermasalah. Dan untuk dapat diterapi dengan hipnoterapi, maka syarat terpenting bagi seorang klien adalah menyadari sepenuhnya bahwa dirinya mempunyai permasalahan baik perilaku, emosi, fisik, dan lain-lain. Dan dengan kesadaran sendiri mau diterapi untuk menjadi lebih baik atau sembuh dari permasalahannya. D. Tahapan hipnoterapi secara umum adalah pre-induction, adalah tahap perkenalan antara hipnoterapis dan pasien. Hipnoterapis akan menjelaskan hipnoterapi, membangun kepercayaan, dan menjawab pertanyaan pasien. Induction adalah tahap untuk membuat pasien rileks dan fokus. Terapis akan mengajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan terkontrol atau relaksasi otot progresif. Deepening, tahap untuk membawa pasien ke tingkat kesadaran yang lebih dalam. Terapis mungkin meminta pasien untuk berhitung mundur atau membayangkan berjalan menuruni tangga. Suggestion adalah tahap pemberian sugesti untuk mengatasi gejala atau mengetahui penyebabnya. Emergensi atau tahapan untuk mengembalikan kesadaran pasien. Terapis mungkin menggunakan cara yang berkebalikan dari proses pendalaman, misalnya hitung maju atau meminta pasien membayangkan sedang menaiki tangga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ayu sama Bu Mumun, dua kelompok yang sudah mempresentasikan. Silakan Bapak Ibu ada yang mau merespon dulu dua tema yang nyambung. Hipnoterapi itu bagian dari teknik sebenarnya di pertemuan yang sebelumnya soal pendekatan itu ada macam-macam sebenarnya hipnoterapi terus kemudian dijelaskan lebih detail di kelompok 5 ini. Sebenarnya sebelumnya lagi itu udah ada banyak jenis-jenisnya gitu tuh. Kalau Bapak Ibu baca makalah kelompok yang sebelumnya kelompok 3 ya berarti itu ada gitu tuh pendekatan-pendekatannya ya. Oke. Silakan ada yang mau merespon dulu kelompoknya Bu Ayu dan kelompoknya Bu Mumun. Bu. Oke, Pak Hairullah, monggo. Saya tertarik Bu dengan hipnoterapi ini. Saya dulu beberapa tahun yang lalu itu ditawari ikut hipnoterapi. Kemudian saya bertanya bagaimana hipnoterapi itu, ternyata alam bawah sadar itu ada perenungan, ada pengosongan pikiran dan sebagainya. Maka saya katakan itu setan, tak gitu kan aja langsung Bu. Gitu ya. Nah, seandainya itu bagian daripada yang dibolehkan, maka saya yakin Abu Thalib itu tidak mungkin masih kafir. Kenapa? Karena bisa jadi di hipnoterapi nanti dia bawah alam sadar, kemudian setelah itu dia masuk Islam, tapi ternyata kan tidak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu bagaimana kelompok Bu Mumun nggih? Pendapat saya itu seperti ini, Mas, benar apa tidak gitu. Saya hanya bertanya seperti itu, kemudian kalau itu salah, letak menurut jenengan makalah itu yang benar itu seperti apa? Insya Allah seperti itu aja Bu. Mohon maaf Bu dosen.
Oke, silakan mungkin bisa kelompoknya, bisa juga teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain yang mau ikut merespon. Karena saya mau menekankan bahwa di proses perkuliahan ini adalah proses akademik, jadi sebagai akademik, jadi kita juga apa sih bisa saling bersharing pendapat atau juga pengetahuan yang kita tahu. Oke, Bu Mumun, ini ada Pak Sumario. Monggo Pak, mau Ya Bu, izin Bu, saya mau merespon dulu yang kelompok silakan. kelompoknya Pak Daman Puri Bu, masalah pendekatan tadi Bu ya. Kalau saya lihat masalah itu cukup menarik Bu ya. Salah satu bercerita tentang pendekatan BK di sekolah Bu ya. Nah, salah satu pendekatan yang sering kita dengar itu ada istilahnya yaitu konfidensial ya. Artinya kita jaga privasi dari siswa atau murid yang ada di sekolah. Tapi kenyataannya kan di lapangan tuh kadang-kadang Bu, proses yang itu, pendekatan itu kadang-kadang prakteknya masih jauh. Bagaimana contohnya seperti ini Bu. Kalau ada anak yang bermasalah, kadang-kadang itu diumumkan di mix itu Bu. Panggilan tuh anak si A, itu harap menghadap ke BK. Nah dari situ aja saya pikir untuk aspek pendekatannya itu belum bisa masuk. Nah jadi saya ingin menanyakan kepada kelompoknya Pak Daman Puri, itu khususnya, untuk mengantisipasi permasalahan seperti itu, seperti apa seharusnya kita melakukan pendekatan BK tadi, sehingga unsur yang saya sampaikan tadi bisa terpenuhi itu. Terima kasih, itu aja Bu. Oke, terima kasih. Ini apa sih responnya cukup bagus ya. Silakan Bu Mumun sama Bu Ayu ada sama-sama ada satu pertanyaan atau teman-teman yang lain mau merespon dulu. Sebelum teman-teman yang lain bisa dari Bu Mumun sama Bu Ayu dulu sih. Silakan. Izin, Bunda. Apa? Oh, Pak Sukri, silakan Pak. Ini satu timnya. Ya, maaf Bunda, ini menarik ini apa yang ditanyakan Asy-Syekhunal Kiram, Syekhurullah. Kalau menurut saya sih, Bunda, Abu Jahal itu nggak sakit dia masalahnya. Nggak bermasalah otaknya. Cuma yang bermasalah keyakinan. Dan hipnotis itu bukan ranahnya kepada keyakinan seseorang. Bagaimana yang kita ketahui kan di PPT sudah jelas dikatakan salah satu fungsi daripada hipnorat ini menggunakan hipnotis untuk menjangkau pikiran bawah sadar. Jadi nanti ketika dihipnotis Syekh Kunal Kiram, malah Abu Jahal makin menjadi-jadi keburukannya gitu, dicaci maki makin Islam itu. Soalnya sampai bawah sadarnya udah tidak senang sama Islam gitu. Jadi bukan bagi kami Abu Jahal tidak ada masalah itu kalau secara, dan ini bukan bagian daripada menghipnotis seseorang untuk menyelesaikan masalah, karena itu bukan masalah, yang ada hanya masalah keyakinan seseorang. Justru ketika kita mengganggu keyakinan itu yang akan timbul masalah baru bagi kami. Begitu Pak Khairullah. Oke, makasih Pak Sukri. Bu Ayu, bisa diulangi Bu, tadi Bu, lupa ini agak terganggu tuh ininya, kelancaran suaranya tuh, speakernya. Oke. Tadi kalau Pak Sumario itu kalau nggak salah merespon ya Pak soal apa sih pendekatan yang tadi kan cukup bagus ya di kelompok 4 soal pendekatan. Nah kadang-kadang tuh di lapangan itu antara teori ya, kalau nggak salah Pak Sumario barangkali saya salah tangkap, mohon diperbaiki gitu tuh. Jadi kadang-kadang antara teori dan realitas tuh kadang-kadang nggak nyambung, kadang-kadang juga ini juga sama ya di kelas yang sebelumnya juga sama. Jadi ada stigma gitu tuh, stigma yang kemudian ketika anak dipanggil ke BK itu kemudian di stigma menjadi sesuatu yang negatif, yang buruk gitu tuh. Dan itu kenapa gitu tuh. Nah, bagaimana kemudian image BK itu kan bukan seolah-olah ketika anak dipanggil BK itu anak yang nakal, anak yang bermasalah, kan enggak begitu. Nah, kira-kira menurut kelompok
ini tuh kira-kira pendekatan seperti apa? Mungkin kan ada banyak sekali pendekatan kalau kemudian menghadapi anak-anak yang mungkin sekarang disebut dengan Gen Z, Gen Alpha, segala macam lah apa namanya itu kemudian kira-kira seperti apa? Atau saya salah nangkep nih Pak Sumario? Pas tidak Bu, tepat itu. Artinya Iya. pendekatan-pendekatan yang disampaikan tadi sebenarnya gimana sih informasinya gitu Bu, biar kita tuh Iya. bener-bener tepat sasaran gitu. Ya, oke. Iya. Ya, Baik, Bu. mungkin bisa sharing Pak Damuri iya. atau Bu Ayu dari pengalaman. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sumario yang telah memberikan respon tuh pertanyaannya atas materi PPT yang telah dipresentasikan oleh Bu Ayu tadi, dan ada respon dari Pak Sumario bahwa gimana antara teori dan praktek dari salah satu ya pendekatan teknik bimbingan konseling yang memanggil si konseli gitu ya yang bermasalah di sekolah atau lembaga pendidikan, maka itu akan menimbulkan efek yang tidak baik gitu Pak ya, gitu ya, benar ya? Ya mungkin ini relatif Pak, nggak semua dari kami nih ya, dari kami. Tidak semua instrumen BK gitu mempraktekkan tekniknya demikian gitu. Dan kalaupun diperhatikan demikian, maka menurut kami itu merupakan hak mereka gitu kan, mempraktekannya, dan perlu diberikan pencerahan di situ bahwa BK adalah instrumen sekolah untuk membantu si konseli yang bermasalah agar bisa diarahkan gitu Bu, dididik, dibimbing, didisiplinkan secara benar menurut teori BK gitu. Jadi adapun tekniknya yang mungkin dipandang kurang baik lah gitulah, kurang mungkin cocok gitu, mungkin itu dari pandangan seseorang saja atau pandangan sebagian pihak saja gitu. Kalau sudah memang tekniknya demikian maksudnya di secara umum gitu dipraktekkan, ya mungkin tinggal ditinjau aja efek dampak buruknya gitu. Kalau efek itu tindakan itu kurang bagus atau mungkin memiliki dampak yang kurang positif gitu, maka bisa diperbaiki gitu Pak. Demikian mungkin bisa disampaikan. Sebenarnya saya juga kurang mendalami BK Bu, hanya mungkin analisis saja gitu Bu, spekulasi gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Makasih Pak Damuri, dan sama-sama kita sedang belajar sebenarnya malam ini, kita semua sedang belajar bersama-sama satu semester ini nih kita sama gitu tuh. Ini pengetahuan yang baru yang sebenarnya penting kita pelajari bersama-sama. Pak Sumario, apa boleh saya minta tolong untuk saya dijadikan co-host biar saya bisa share screen sendiri gitu tuh untuk menambahkan beberapa poin dan materi di pertemuan kali ini. Saya sedikit menambahkan tadi terkait agar kita tidak miss pemahaman atau memahami sebenarnya apa sih BK itu, bahwa sebenarnya BK itu bukan yang mungkin ya saya tahu mungkin saya juga Bapak Ibu sekalian juga pernah merasakan dulu bahwa kalau dengar kata BK atau ruang BK itu menjadi ruang yang serem, atau bahkan gurunya juga serem gitu tuh. Pokoknya kalau guru BK tuh serem dan kesannya stigmanya gitu tuh udah negatif aja. Nah, padahal kalau kita belajar bersama tentang pengetahuan tentang BK itu sebagai wadah untuk kita semua, bahkan kita memfasilitasi, menemani siswa-siswi kita, murid-murid kita untuk kemudian membantu mereka menemukan potensi gitu tuh. Jadi bukan kemudian bermasalah, enggak, tapi membantu para murid-murid kita untuk menemukan potensinya, atau ketika mereka bingung mereka bisa berdiskusi dan mendapatkan arahan dari kita Bapak Ibu gurunya yang mungkin secara pengetahuan, kerangka pengetahuan, pengalaman itu punya pengalaman lebih dulu dibanding muridnya, kan kurang lebih begitu gitu. Jadi
fungsinya BK adalah menjadi teman, menjadi wadah untuk membantu murid-muridnya itu, gitu tuh. Bukan kemudian, oh BK itu berarti ini yang bermasalah, enggak. Tapi ini menjadi bahwa mungkin ada beberapa murid yang misalnya dalam tanda kutip mereka ada apa ya, galau, ada problem tertentu gitu tuh. Problem itu bukan berarti problem yang negatif aja, termasuk kebingungan dalam mencari perguruan tinggi atau apapun itu juga bisa kita semua sebagai pengajar. Jadi tanggung jawabnya tidak melulu pada guru BK sebenarnya. Ketika kita punya pengetahuan pun kita bisa menjadi teman bagi murid-murid kita untuk membantu. Oh, kayaknya kamu punya potensi di sini. Berarti kamu mungkin bisa melanjutkan ke beberapa universitas ini, dan balik lagi pilihannya ya ada di sisi kita gitu tuh. Nah, terkait soal tadi soal hipnoterapi, kalau bahwa ini adalah ranahnya satu pengetahuan gitu tuh, bahwa di dalam perkembangan zaman pengetahuan pun terus berubah, terus mengikuti perkembangan zaman, dan bahkan ilmu-ilmunya tuh ada semua gitu tuh, dan dipelajari untuk kemaslahatan umat manusia ya. Betul tadi kata Pak Sukri, ini tidak berkaitan dengan mungkin akidah atau keyakinan seseorang, tapi ini lebih kepada satu pengetahuan dan juga bahkan membantu beberapa segi kesehatan. Salah satunya adalah kesehatan mental. Misalnya kalau hari ini Bapak Ibu juga mengikuti beberapa hasil riset, itu juga banyak sekali problem-problem kesehatan mental yang dialami oleh generasi muda kita ya gitu tuh. Dan ini penting untuk kita pelajari. Mungkin tahun depan seiring bertambahnya zaman dan pengetahuan dan hasil riset, mungkin ada temuan-temuan pengetahuan baru di dalam dunia kesehatan atau juga pengetahuan, karena pengetahuan itu tidak mandek, pengetahuan itu terus berubah. Bahkan hari ini, dulu kita nggak kenal Zoom, nggak kenal Damel, nggak kenal apapun, nggak cuman pakainya papan, pakai kapur ngajar, itu nggak ada. Tapi teknologi, pengetahuan, hasil riset, otak manusia juga terus berpikir gitu, mengembangkan daya kreatif dan ide-idenya gitu tuh. Nah, itu terus berubah gitu tuh. Jadi pasti akan mengkontekstualisasikan pengetahuan itu dengan perkembangan zaman. Buktinya sekarang semua udah teknologi, semua terus berkembang. Nah, oke, saya akan mencoba membagikan share screen. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, siap. Saya akan hanya menambahkan, dan ini kan belum saya share di Damel ya. Itu saya yang share itu buku ya. Bahwa tadi betul pendekatan sebenarnya jenis-jenis pendekatan sudah ada di makalah di kelompok 3 sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan soal bahwa pendekatannya ini ada ada individu, ada kelompok gitu tuh. Dan ada pakai humanistik, ada sistemik, ada holistik gitu tuh, macam-macam, termasuk pendekatan dengan menggunakan hipnoterapi. Hipnoterapi pun itu atas dasar persetujuan. Tadi kan kuncinya itu bahwa kita menyadari betul beberapa problem misalnya, atau beberapa hal yang ingin kemudian kita gali lebih dalam lewat terapi ini. Jadi nggak sekonyong-konyong melakukan hipnoterapi gitu, tidak. Ada beberapa, terutama kuncinya itu setuju, oke, dan menyadari beberapa hal yang ingin diselesaikan. Kuncinya di situ. Nah, tadi di Bu Ayu dan Bu Mumun ada beberapa hal yang kemudian kelewat, belum disampaikan, yaitu soal prinsip dasar dalam pendekatan teknik bimbingan konseling. Itu adalah salah satunya, yang pertama adalah soal empati. Ini udah wajib ya, ketika kemudian kita semua, meskipun kita bukan ahli atau di jurusan bimbingan konseling, ketika kita misalnya Bapak Ibu sekalian ada muridnya gitu tuh, siswa-siswinya yang kemudian datang ke BK untuk bercerita atau untuk berdialog tentang beberapa
beberapa apa sih kerisauan atau kegelisahannya apapun itu, yang paling utama ada soal empati ini. Kemudian yang berikutnya itu soal no judgmental atau judgment, menghakimi gitu tuh. Jadi belum apa-apa, ulah kamu misalnya kok misalnya ada murid kita yang cerita, oh saya tuh pengen masuk Pak, sebenarnya saya pengen masuk ke UGM gitu. Nah kebetulan misalnya dia anaknya petani, masa kamu anaknya petani nanti mahal, nah itu udah dihakimin begitu, nanti anaknya kemudian nggak mau bercerita lagi, atau misalnya karena sudah dihakimi atau sudah dibilang apa, anaknya jadi sudah tidak mau datang. Lalu kemudian confidentiality itu, atau kemudian memberikan prinsip soal kepercayaan, menjaga kerahasiaannya. Jadi setiap misalnya sebagai seorang dalam konteks pengetahuan di bimbingan konseling itu kan disebut dengan konselor ya, Bapak Ibu yang misalnya mendengarkan lain itu disebut konselor, itu menjaga kerahasiaan, itu wajib. Jadi siapa saja yang datang atau bercerita misalnya ke Bapak Ibu misalnya, itu wajib dijaga kerahasiaannya, ceritanya apa segala macam, sehingga murid-murid Bapak Ibu merasa aman. Oh, saya kalau cerita atau berdialog tentang keresahan apapun itu gitu tuh. Itu ketika misalnya ke Pak Sumario. Kalau ke Pak Sumario itu saya pasti tidak akan dibocorkan gitu tuh. Jadi semua satu sekolah, satu akademik itu tahu misalnya, oh si Anu itu sedang begini-begini, dia bingung, atau misalnya oh ada hal yang misalnya sangat privat dia cerita, karena nggak mampu menjaga kerahasiaan, semua orang tahu, sehingga dia malah jadi jadi malah stres, cemas dan lain sebagainya, malah malu gitu dan lain. Nah itu penting. Terus kemudian self determination atau prinsip memberikan, misalnya anak itu cerita misalnya katakanlah Bu Ayu atau Bu Mumun sebagai guru yang mendengarkan muridnya, misalnya dia ingin melanjutkan jenjang sekolah tingkat atasnya, mau ke Alia atau mau ke SMK, lalu kemudian karena misalnya Bu Ayu atau Bu Mun punya tendensi terhadap sekolah tertentu, kamu masuk di sekolah ini aja gitu tuh, misalnya. Padahal anak itu punya keinginan misalnya mau kemana, karena dia bingung, karena dia tidak diberi kebebasan, atau misalnya misalnya dia bercerita, dia sebenarnya pengen masuk ke SMK, tapi ibu bapaknya meminta dia untuk masuk SMA, atau dia ingin masuk ke perguruan, misalnya mau masuk ke UI atau mau masuk ke ITB, tapi bapak ibunya mintanya masuk ke UIN misalnya. Pokoknya harus ke UIN gitu tuh. Nah, anak ini bingung gitu tuh. Padahal dia nggak pengen sama sekali untuk masuk ke UIN, tapi dia inginnya masuk ke ITB katakanlah gitu. Nah, ini dia kebingungan ini biasanya dia akan bercerita ke gurunya, minta pendapat, tapi dia tidak diberi kebebasan tuh sama orang tuanya gitu tuh. Nah, Bapak Ibu harusnya coba apa yang membuatmu nyaman gitu kan, karena yang menjalani sekolah, yang menjalani proses pendidikan itu sebenarnya kan anak-anak. Nah, kadang-kadang mereka kerap kali akhirnya mendapatkan tekanan mental gitu, tidak nyaman, tidak bahagia menjalani proses studinya gitu tuh. Misalnya ada beberapa kasus, misalnya saya menemani beberapa mahasiswa gitu yang ya mungkin ya Bapak Ibu juga melihat beberapa berita yang kemudian ada yang bunuh diri, ada segala macam, itu karena beberapa kasus, beberapa itu mereka merasa dia tidak nyaman gitu tuh masuk di perguruan tertentu karena itu bukan pilihannya gitu tuh, tapi dipaksa gitu tuh. Pokoknya harus jadi dokter gitu tuh. Pokoknya harus jadi polisi misalnya, yang bapaknya misalnya aparat tuh, pokoknya harus masuk, padahal dia nggak nyaman gitu. Akhirnya dia tidak, ya ada beberapa yang kemudian karena dia sudah sangat burnout dan mungkin ya tidak ada ruang bercerita, itu yang kemudian kadang-kadang saya sedih gitu tuh kalau anak-anak ini tidak punya ruang bercerita gitu tuh. Nah, Bapak Ibu semoga bisa menjadi teman dan sahabat bagi murid-muridnya yang mungkin dia butuh ruang untuk bercerita itu. Penerimaan, diterima gitu tuh ketika dia bercerita gitu tuh, baik itu tentang keresahan dia mau melanjutkan studi atau keresahan tentang
mungkin dia hanya sekedar karena misalnya anak MTS atau Alia kan lagi masa-masa pubertas, jadi misalnya ada beberapa hal yang dia galau lah, masalah teman, masalah dia dengan misalnya punya teman spesial gitu tuh, atau problem sama orang tua bagaimana. Nah, lalu misalnya dia dicap oleh teman-temannya nakal karena suka bolos dan lain sebagainya misalnya katakanlah. Lalu kemudian ketika misalnya dia datang bercerita atau dipanggil ke bapak ibu misalnya diajak ngobrol gitu tuh. Ada nggak mimik atau gimmick atau kalimat yang kemudian dia merasa tidak diterima. Nah ini biasanya kalau sudah ada sedikit gimmick yang kemudian dia merasa sudah tidak diterima, dia akan menjauh. Nah ini penting, penerimaan terhadap apapun yang ada di dalam murid-murid kita itu menjadi penting dan menjadi satu hal yang sangat dia merasa diwongkek kalau bahasa Jawanya itu dimanusiakan gitu karena tadi tidak dihakimi itu. Kemudian komitmen pengembangan hubungan ini yang penting gitu tuh, meskipun misalnya sudah selesai dia terus gitu merasa bahwa dia didukung, disupport oleh gurunya misalnya. Saya dulu tuh misalnya akhirnya saya bisa menentukan itu karena saya merasa disupport oleh guru saya gitu tuh. Jadi saya dulu juga sama saya jadi ingat cerita saya sendiri dulu waktu saya zaman SMP itu saya merasa sangat disupport oleh guru tari saya dulu bahwa kamu bisa loh gitu tuh. Walaupun kamu anak petani, kamu orang desa, tapi ketika kamu punya mimpi untuk melanjutkan itu, insya Allah kamu tuh bisa. Jadi sampai hari ini saya selalu mengingat guru saya ini dan saya selalu mendoakan meskipun sudah almarhumah itu saya berkat istilahnya support dan dukungan beliau itu saya merasa bahwa oh iya ya, walaupun saya orang desa itu, kalau saya punya mimpi dan cita-cita yakin, itu tuh saya tuh bisa gitu. Nah, itu yang selalu saya ingat. Pun saya ke mahasiswa-mahasiswa saya yang di sini, yang masih muda ini saya bilang, kalau kamu yakin, kamu pasti bisa gitu. Terbuka, ini penting juga. Lalu keterampilan berkomunikasi ini juga menjadi bagian penting. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak yang mempraktekkan ini semua di sekolah dan saat menemani murid-muridnya. Lalu saya ingin menambahkan lagi di materi kali ini soal prinsip-prinsip itu di atas semua itu adalah prinsip-prinsip dasar terkait soal bimbingan konseling. Baik itu misalnya meskipun misalnya pada murid saya bukan ahli ini ya, tapi ini sebagai pengetahuan kita mungkin ya perlu belajar bersama nggak apa-apa gitu bahwa ini landasan sederhana sih gitu tuh. Sehingga kalau kita menemani itu nggak oh iya ya gitu tuh. Nah, dalam penerapan teknik-teknik yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu sebelumnya itu juga yang paling penting lagi itu langkah-langkah dalam penerapan teknik. Karena kan ada banyak teknik. Kita mau pakai teknik apapun itu bebas, tapi pasti akan disesuaikan dengan kondisi klien. Tidak bisa digeneralisir. Semua sama gitu tuh. Misalnya di Jawa sama di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Jakarta, di mana itu nggak bisa digeneralisir karena kondisi budaya atau juga kondisi setiap individu itu berbeda-beda. Jadi dia penting untuk diidentifikasi baik itu kita akan menggunakan teknik apa itu terserah tergantung kondisi setiap individunya. Ada banyak teknik mau apapun, tidak harus hipnoterapi karena ada banyak ya sebelumnya yang disesuaikan. Nah, termasuk nanti dievaluasi nih kalau evaluasi gimana nih gitu tuh si siswanya seperti apa kita itu sebagai BK itu kayak bagaimana sudah pas apa belum apa masih ada hal-hal yang kurang tepat yang belum sesuai itu penting. Nah evaluasi itu apa misalnya soal efektivitasnya efisien nggak sih misalnya penggunaan teknik-teknik tertentu, pendekatan-pendekatan beberapa teknik itu dari sekian banyak teknik kurang lebih ada 7, kalau tidak salah ada humanistik, ada sistemik, ada holistik gitu tuh, dan lain sebagainya itu ada banyak mana yang pas gitu tuh, mana yang efisien, mana yang efektif, terutama pada
soal penerimaan si konseling ini gitu. Merekanya nyaman atau enggak ketika, nah biasanya begitu. Dan kesesuaian tekniknya. Yang terakhir, bagaimana urgensi teknik bimbingan konseling ini gitu tuh. Tadi gitu tuh bahwa kita baiknya memastikan bahwa si konseling itu konseling yang akan dilakukan pertemuan atau obrol diskusi dengan siswa-siswi kita itu dia merasa nyaman dan aman enggak gitu tuh. Kita tidak mungkin ngobrol di banyak di tempat terbuka. Mungkin dia tidak akan nyaman untuk ngobrol lebih deep apa yang ingin dia diskusikan dengan Bapak Ibu. Lalu tadi bagaimana kemudian kita juga memberikan support agar kepercayaan diri di siswa itu juga tumbuh gitu tuh, bahwa dia itu punya potensi, bahwa dia itu punya kemampuan gitu tuh, dia bisa gitu. Nah itu juga penting gitu. Lalu soal tadi gitu, ketika kita mampu sudah melakukan beberapa persiapan, itu juga menjadi image kredibilitas bagi Bapak Ibu. Wah, misalnya kalau saya cerita misalnya sama Bu Mumun, oh Bu Mumun tuh bisa dipercaya. Nggak mungkin Bu Mumun itu akan menceritakan apa yang sudah saya ceritakan ke orang-orang kayak gitu. Nah, itu penting. Terus mempertahankan tadi, sehingga etika dan profesi atau Bapak Ibu tuh tetap dipertahankan. Oh, saya selalu mengingat nih, Pak Sumaryo adalah sosok yang luar biasa yang ternyata menjadi support system bagi saya waktu saya misalnya dulu di sekolah gitu tuh, sampai kemudian saya berhasil hari ini. Nah, ini yang kadang-kadang juga jadi salah kaprah atau disalahgunakan, itu adalah tadi ketika kemudian siswa-siswi sudah sangat dekat kemudian disalahgunakan. Tadi kepercayaannya disalahgunakan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering banyak mendengar beberapa kasus kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang apa namanya jadinya kebablasan gitu tuh, memanipulatif. Nah, ini penting untuk ada di dalam apa ya, prinsip tentang urgensi, karena kadang-kadang itu saking dekatnya kita lupa malah jadi bablas. Ini ada beberapa contoh kasus. Nah, ini yang contoh kasus ini terkait soal pilihan dia ingin melanjutkan jenjang studi tadi, bahwa BK itu bukan sesuatu yang angker atau menyeramkan dan tadi kesannya stigmanya sebagai ruang yang negatif. Enggak, ternyata BK itu juga menjadi wadah untuk menggali potensi dan lain sebagainya. Dan memang begitu, bukan untuk yang negatif ya ini. Atau wah gurunya serem nih, guru BK nih gitu. Enggak. Gitu. Ini ada satu contoh. Itu mungkin tambahan dari saya ini karena contoh kasus saja, jadi kurang lebihnya begitu. Bapak Ibu nanti materinya akan saya share di grup saja. Terima kasih. Monggo barangkali masih ada yang pengen sharing atau juga merespon tadi kelompoknya Pak Damhuri, Bu Ayu, dan Pak Sukri serta Bu Mumun. Bu, untuk poin-poinnya boleh nggak Bu menampilkan apa ya, opsi lain gitu Pak dari PPT yang telah dipresentasikan Bu? Boleh, Karena boleh. saya punya PPT yang mungkin lebih apa ya, efektif gitu. Karena Boleh, lebih Pak. fokus mengkerucut ke tekniknya gitu Bu. Di sana Iya, ada siap. 13 Bu. Barangkali diizinkan Pak ini layar Mas Mario. Boleh, boleh. Silakan, Pak. Bentar ya. Masih belum. Silakan Pak. Sebentar. Ya, Silakan, Pak. siap. Sebentar. Saya lupa tadi Bu mengaktifkan masih bingung. Iya, bentar Pak. Ini nih, ketemu nih.
Iya. Sebentar. Jadi ini tadi ya pilihan-pilihan PPT tuh Bu. Jadi saling apa ya? Kontribusi tuh Bu. Jadi ini diantaranya Bu. Dari sini Bu. Udah kelihatan ya? Yang lain? Kelihatan? Ya, tinggal di-share aja, Pak. Di-share aja. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Udah. Bagus. Gitu tuh saling Teknik lengkap. pendekatan teknik bimbingan konseling Bu ada 13 Bu. Pertama bimbingan klasikal, 2 bimbingan Mhm. kelompok, 3 bimbingan berkolaborasi dengan guru dan mata pelajaran guru dan wali kelas sekalian mungkin ya. Ya. Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran. Yang keempat berkolaborasi ya. Ganti dulu screenshotnya, ganti, itu belum tampil itu di close dulu, buka lagi yang kayaknya ya. Belum tampil dah. Slide-nya belum ada, Pak. Itu baru folder aja tampil. Itu Bapak close dulu, Pak. Tutup dulu screen baru. Sebentar. Soalnya ini belum PPT masih. Ditutup dulu yang screen yang lama, ditutup dulu, Pak. Yang lamanya. Siap. Boleh buka lagi. Sebentar. Nah. Ulang lagi ya. Ulang lagi, Pak. Iya. Sebentar. Malam diskusinya, Pak. Bisa sampai malam nih kayak diskusinya 2 PPT soalnya ini. Iya. Ya. Belum ketemu Silakan. nih. 19 belum ketemu, Bu. Belum ketemu nih. Mana ya? Aduh. Kok nggak ketemu, Pak? Mana, Pak? Ini, Pak. Di sini aja. Aman bagi sama Pak Sumario saja. Nanti Pak Sumario yang bagi. Boleh. Iya. Pak Sumario dah. Siapa, Pak? Share di grup, Pak. Iya, BK ya. Saya belum sebentar di sini aja. Ini, Pak. Bentar. Sebentar. Mana sih? Ini nih. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Baik, sudah di grup. Barangkali bisa dipilihkan. Dalam bentuk Word itu, Pak ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ini kelihatan nggak apa? Formatnya bentuk Word itu, Bu. Masih buka, proses buka. Nggak bisa ya? Panasan ya. Nggak apa-apa kalau belum bisa disampaikan aja, Pak. Pada Murid iya. nggak apa-apa. Mungkin gini, Bu. 10 menit atau... Ya, di sana ada 13, Bu. 13 pendekatan teknik bimbingan konseling, Bu. Yang pertama, bimbingan klasikal, Bu. Yang kedua, bimbingan kelompok. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran. Yang keempat, berkolaborasi dengan wali kelas. Yang kelima, berkolaborasi dengan orang tua. Yang keenam, konsultasi. Yang ketujuh, konseling individual. Yang kedelapan, konseling kelompok. Yang ke-9, referral, yaitu rujukan atau alih tangan penanganan. Yang ke-10, pembimbingan teman sebaya. Yang ke-11, penilaian individual atau kelompok. Yang ke-12, individual or small group advisement. Yang ke-13, homeroom program. Baik, saya mulai dari yang pertama, bimbingan klasikal. Di sini maksudnya adalah program yang telah dirancang untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas, Bu. Kegiatan yang dilaksanakan melalui pemberian layanan, orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Yang pertama klasikal ya. Yang kedua bimbingan kelompok. Konselor memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-10 orang, Bu. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersifat umum,
common problem dan tidak rahasia. Layanan bimbingan kelompok ditujukan untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku baru yang lebih efektif dan produktif. Itu yang bimbingan kelompok. Selanjutnya adalah berkolaborasi atau kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik, membantu memecahkan masalah peserta didik, dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang akan dilakukan oleh guru mata pelajaran, Bu. Kemudian aspek-aspeknya yaitu menciptakan sekolah dengan iklim sosio-emosional yang kondusif. Kemudian memahami karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Menandai peserta didik yang diduga bermasalah. Membantu peserta didik yang mengalami problem belajar. Kemudian mereferal peserta didik dengan memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing konselor. Memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang dimiliki peserta didik. Kemudian ini adalah slide selanjutnya, berkolaborasi dengan orang tua. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di sekolah saja, tapi juga oleh orang tua di rumah, Bu. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antar konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi oleh peserta didik atau konseling itu, Bu. Lanjutnya adalah slide selanjutnya, yaitu konsultasi, Bu. Ini adalah teknik yang dipakai gitu. Konsultasi adalah konselor memberikan layanan konsultasi kepada guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah dalam rangka membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah konseling individual. Pemberian layanan konseling ini ditujukan untuk membantu para peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling, peserta didik dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Kemudian selanjutnya adalah konseling kelompok, Bu. Konseling kelompok dilaksanakan untuk membantu peserta didik memecahkan masalah melalui kelompok. Dalam konseling kelompok ini, masing-masing peserta didik mengemukakan masalah yang dialaminya, kemudian satu sama lain saling memberikan masukan atau pendapat untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah referral. Referral maksudnya adalah rujukan atau alih tangan, Bu. Apabila seorang konselor merasa kurang memiliki kemampuan, terbatas gitulah, untuk menangani suatu masalah klien konselingnya, maka sebaiknya ia mereferal, Bu. Mengalih tangankan kasus ini, klien ini, kepada pihak yang lebih berwenang seperti psikologi misalkan, psikolog, psikiater, dokter, polisian. Klien yang sebaiknya direferal adalah mereka yang memiliki masalah seperti depresi misalkan. Artinya lebih tingkat tinggi gitu, Bu. Tingkat yang lebih parah gitu. Tindak kejahatan, kriminalitas, kecanduan narkoba, dan penyakit kronis, Bu. Itu yang referral, Bu. Kemudian selanjutnya adalah bimbingan teman sebaya. Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik yang lain. Peserta didik yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan konselor. Peserta didik ini menjadi pembimbing, berfungsi sebagai mentor, sebagai tutor yang membantu peserta didik lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian adalah penilaian individual atau kelompok. Penilaian ini adalah konselor beserta bersama peserta didik menganalisis dan menilai kemampuan, minat, keterampilan, dan presentasi belajar peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah individual or small group advisement. Maksudnya adalah konselor memberikan nasihat kepada peserta didik untuk menggunakan atau membuatkan hasil penilaian tentang dirinya
atau informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan, karir, dan seterusnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah homeroom program, Bu. Suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar guru dapat mengenal murid-muridnya lebih baik, sehingga dapat membantu secara efisien. Kegiatan ini dilakukan dengan dalam kelas dalam bentuk pertemuan antara guru dengan murid di luar jam pelajaran. Demikian, Bu, teknik yang bisa ditempuh gitu dalam bimbingan teknik konseling gitu, Bu. Maaf nggak bisa tampilkan di layar, Bu ya. Nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih juga. Saya terima kasih sekali sudah melengkapi pada murid, melengkapi kelompoknya, dan sangat banyak sekali gitu, karena kan banyak sekali referensi gitu tuh, dan apa sih para ahli menuliskan dari berbagai apa sih pengalaman, risetnya dan lain sebagainya. Tapi apapun teknik yang kemudian ingin Bapak Ibu pakai, yang paling penting adalah itu sesuai dengan kondisi dari siswa dan atau klien kita gitu. Karena satu hal, ada banyak sekali teknik. Sekali lagi tadi jangan lupa prinsip dalam teknik bimbingan konseling itu tadi yang sudah saya sampaikan, lalu kemudian apa aja hal-hal yang penting itu tidak boleh kita kelewatan ketika kita menemani klien atau siswa-siswi kita dalam membantu menyelesaikan beberapa masalah atau problem, kebingungan, keresahan di dalam hidupnya. Sebagai satu pengetahuan, ada banyak pilihan, tinggal disesuaikan lagi pada kondisi, konteks, ruang yang pastinya berbeda-beda. Pokoknya tidak bisa kita mengeneralisir satu problem atau kasus dengan menggunakan satu pendekatan atau teknik gitu tuh. Jadi balik lagi harus disesuaikan lagi. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah cukup malam mungkin di beberapa tempat Bapak Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih sekali. Saya membaca reviewnya Bapak Ibu yang video itu, saya senang sekali gitu tuh, karena Bapak Ibu juga beberapa ada yang menuangkan pengalamannya di review video. Jadi saya baca satu-satu gitu tuh. Kalau Bapak Ibu sudah melihat nilainya, kan itu ada nilainya. Itu saya baca, dan terima kasih sekali lagi. Saya mengapresiasi betul. Termasuk malam ini juga saya mengapresiasi betul kelompok 4, kelompok 5 pun juga kelompok-kelompok sebelumnya. Dan saya senang sekali pada murid. Terima kasih Pak Sukri, Bu Ayu, Bu Mumun, serta Bapak Ibu lainnya yang sudah hadir malam ini gitu tuh. Saya senang gitu tuh. Setiap kali ada jam mata pelajaran ini, meskipun kadang-kadang kita nggak ketemu Zoom tapi asinkronus, tapi pasti saya baca. Kalau ada tugas review itu saya baca apa sih jawabannya, apa sih ininya. Jadi saya senang aja belajar dari pengalaman Bapak Ibu sekalian di beberapa daerah tempat di Indonesia ini. Silakan Pak Komar, sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan. Silakan Pak, monggo. Mic-nya Pak Komar, mic-nya dihidupin dulu. Pak Komar, mic-nya dihidupin dulu. Pak, mic-nya masih mute. Terima kasih, Bu. Tadi Ibu memaparkan bahwasannya pendekatan-pendekatan itu tidak pada satu sisi saja. Artinya kita boleh menggunakan hipnoterapi juga. Nah, menurut pemaparan Ibu tadi, kalau saya ambil kesimpulan bahwasannya itu melihat latar belakang. Artinya sebab musabab. Satu misalkan seperti halnya hipnoterapi, katanya itu kalau Pak Khair tadi mengatakan bahwa kalau bisa itu dihindari atau bahkan tidak boleh kan. Nah, akan tetapi kalau saya mengambil kesimpulan, mengambil ibrah, contoh daripada hal ini, lah apa bedanya dengan pisau? Pisau itu kan bahaya, Bu ya. Akan tetapi kalau dibuat nyunat anak atau operasikan ya sah-sah juga, Bu ya. Nah, begitu pula dengan hipnoterapi, kemungkinan juga begitu, melihat latar belakang dari permasalahan. Apabila memang dibutuhkan untuk hipnoterapi, maka
boleh juga Bu ya. Dan yang kedua, manakah barangkali Ibu bisa dengan ilmu hipnotis itu coba dong diajarin kita ini. Nah, mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Kalau kita melihat Pak Khair tadi itu innallaha la yuhibbu man ahbabta walakinallaha yuhibbu may yasha. Memang betul, tapi apabila kita mengacu kepada konteks itu, maka kita tidak ada upaya-upaya, tidak ada metode-metode, serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Begitu insya Allah. Itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya belum bisa soal hipnoterapi karena ini kan ilmu sendiri ya. Ini sebenarnya dalam mata kuliah ini sebagai pengetahuan aja bahwa itu ada. Jadi kalau itu saya belum bisa. Nanti Pak, ada teman saya. Semoga suatu saat ada. Soalnya untuk kesehatan, untuk apa itu ada. Tadi sebenarnya tergantung sih, tadi benar kata Pak Komarudin, seperti pisau gitu tuh. Tergantung kita mau pakai apa. Oke, begitu. Oke, saya pikir itu aja ya Pak, gitu tuh Bapak Ibu sekalian. Ini sudah malam dan terima kasih sekali saya apresiasi betul Bapak Ibu yang hadir malam ini. Saya senang gitu tuh. Kalau saya nggak tahu, saya ketemu kelas-kelas yang selalu mengundang challenge buat saya untuk banyak belajar sama Bapak Ibu sebenarnya, dan saya juga jadi banyak belajar. Selain itu saya jadi baca juga gitu tuh. Gitu aja Bapak Ibu malam ini. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat. Semoga kita bisa ketemu lagi di Zoom berikutnya gitu. Kita baru akan UTS kan di pertemuan ke-8 ya gitu tuh. Mungkin setelah UTS baru kita Zoom lagi, lalu sebelum UAS pertemuan 13 kita Zoom lagi juga gitu tuh. Gitu aja Bapak Ibu. Siap. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Cukup ya, sudah malam mungkin di bagian sebelah sana. Ya. Umpannya cukup memanas nih Bu. Oke, saya akhiri Bapak Ibu sekalian gitu tuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit nih Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.